Kelihatan nggak? Ya, Oke. sip. Itu mantap tuh pakai Brave tuh. Ya, kalian promosi ya, pakai Brave ya guys. Jadi kita kan basicnya kita pakai Canva untuk membuat slide screen maupun lirik. Kita pakai Canva. Bisa dari browser, bisa download sendiri untuk di laptop, di HP juga bisa. Nah, aku mau kasih tahu untuk cara bikin slide ibadah keluarga dulu, baru kita ke ibadah minggu. Untuk ibadah keluarga kan kita rekaman video ya, jadi logonya beda, dia rekaman video. Untuk gimana ya jelasinnya? Untuk standar tulisan itu ada, kita selalu pakai CMG Sans. Ukurannya 50 atau 60 dan desainnya kadang seberapa bulan sekali kita ganti desain. Dan nah, desainnya sendiri itu Kak Vikin yang bikin. Jadi nanti beda-beda gitu. Untuk bulan ini maksudnya Desember ini kita pakai ungu ya, desainnya juga udah beda. Biasanya bikin slide itu yang harus banget diganti itu tema backgroundnya. Gambarnya di sini minggu ini, Rabu buat minggu ini kita temanya purple sky, langitnya ungu gitu, langit ungu. Nah, untuk background kita pilih buka foto, terus cari ketik purple sky ya. Ini udah ada recentnya purple sky. Tinggal dipilih aja foto-fotonya mau yang mana. Habis itu di drag, boleh di drag ke sini tampilannya, nanti dia langsung otomatis fit sendiri. Jadi nggak usah repot nanti kalau dilepas, jadi dia udah otomatis ganti. Gitu. Nah, untuk gambar biasanya juga bisa diatur, diatur untuk transparansinya bisa 100, bisa dilihat ya eye catchingnya gimana, kelihatannya yang bagusnya itu segimana, itu bisa kalian atur di transparansinya. Begitu juga ada filter di Canva, ada disediakan filter, bisa dipilih filternya. Kalau biasa kita nggak pakai filter sih, tapi tergantung ya. Kalau memang yang tugas mau pakai filter juga boleh. Terus selanjutnya ini ada tampilan-tampilannya. Pertama itu cover itu ada foto yang bertugas PF dan PL. Nanti yang tugas foto dia akan edit, juga akan dibuat desainnya, nanti di upload, boleh di download dari WhatsApp, di upload ke Canva-nya, nanti tinggal drag sendiri, tinggal di drag ada formatnya sendiri, jadi bisa di drag otomatis fit gitu. Itu untuk foto. Nanti ke bawah setiap minggunya kan kita akan copy dari minggu kemarin, jadi tinggal ganti tanggal aja. Biasanya tinggal ganti tanggal dan ganti hari, ganti tanggal sama ganti backgroundnya, ganti tulisannya. Pelayan yang bertugas nama-namanya diganti. Formatnya sih sudah seperti itu, jadi jangan diganti ya. Itu kenapa fontnya berubah ya? Ini dari Font iya. Kemarin kan kopian yang memori.
Oh gitu ya. Tunggu sebentar. Ini Cek lagi deh. Itu kayaknya fontnya berubah. CMG Sans ini. Tapi yang bold ya. Ini yang tipis. Kayaknya. Yang ini bukan, Kak. Yang mana tuh? Startup. Ini. Iya Yang itu bold. kan. Iya. Bisa diganti, tinggal klik aja namanya, diganti di sini Yang ada bawah yang bold, yang atas yang kurus. yang CMG. Mm-mm. beda lagi. Yang ini yang kurus. Mm-mm. Nah, ini yang bold. Ini kita ganti satu-satu. Fotonya juga nanti diganti sesuai yang bertugas pada minggu tersebut. Selanjutnya pembacaan Alkitab disesuaikan dengan tata ibadah. Ya. Untuk di apa ini namanya? Yang screen apa ini namanya Kak? Kak Vicky. Kak Jimmy. Kenapa? Lower third, lower third. Ya itu lower third itu. Ya lower third, lupa namanya. Untuk lower third kan ini untuk yang dimasukin sama videonya ya, buat di video ada lower thirdnya. Ini seperti ini. Disesuaikan dengan urutannya saja, berdiri, menghadap depan. Semua gambar itu satu-satu, setiap slide-nya satu, kecuali untuk mari kita bernyanyi dan duduk. Untuk mari kita bernyanyi itu satu gambar untuk semuanya, karena kan cuma mari bernyanyi jadi satu gambar saja. Setiap ditampilkan jadi gambarnya sama. Begitu juga dengan slide untuk duduk. Tampilan semuanya bisa dilihat di grid. Ya, ini lihat semua gambarnya itu beda-beda, backgroundnya beda-beda. Kecuali untuk mari bernyanyi dan duduk itu sama. Dan ada lagi ini untuk ayat Alkitab. Untuk pembacaan Alkitab itu caranya seperti ini, tinggal diganti setiap ayatnya. Biasa kita copy atau boleh ketik sendiri. Ini juga jangan diganti-ganti, ini di tengah, jadi semuanya di tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Jangan lupa juga untuk dilihat apakah dia sudah di tengah atau malah terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, diatur lagi sama kalian supaya itu di tengah-tengah. Nah, selanjutnya setelah ayat sama ini yang untuk pelayan bertugas lower third-nya itu ada gambar yang bertugasnya. Pelayan firman ada Pak Pendeta Lombok, jadi fotonya nanti ditaruh juga di sini. Tinggal di drag aja dari foto yang sudah ada, di drag ke sini. Begitupun PL-nya harus ada fotonya. Nah, untuk overall itu aja. Untuk download, gitu. Kasih tahu juga.
Setelah kalau sudah selesai, sudah dikoreksi segala macam, itu nanti kita download. Nah, di download ini ada dua, karena ada lower third-nya yang emang harus ada videonya yang akan ditampilkan bersama video, jadi itu modenya di beda. Untuk yang biasa itu kita biasa download PNG PNG yang kalau yang biasa ya nggak usah dipilih, tinggal maksudnya nggak ada pilihan gitu, tinggal download aja. Kalau yang transparan kan transparan untuk video itu kita klik yang transparent background, tinggal dipilih page-nya, tinggal dipilih mana aja yang transparan, yang lower third tadi itu, sama yang ayat Alkitab. Itu yang ibadah keluarga. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut aja ke slide untuk ibadah minggu. Ibadah minggu aku pakai yang minggu kemarin, ibadah minggu Advent yang kedua. Kurang lebih sama ya, sama yang ibadah keluarga. Paling logonya aja, logo kalau ibadah keluarga kan live recording, jadi logonya beda. Kalau yang ibadah minggu itu kita pakai yang ini, logonya live stream. Untuk fontnya atau jenis hurufnya ini sama, nggak berubah, nggak ada yang berubah sama sekali. Untuk background juga diusahakan sama. Untuk backgroundnya slide dan lirik itu kita itu harus sama gitu, jadi nggak beda gitu kan. Misalnya temanya minggu ini tadi kan Purple Sky, yang dilirik juga Purple Sky juga gitu. Untuk ibadah minggu juga temanya juga sama. Untuk font nggak ada bedanya. Pelayan yang bertugas masih sama, yang beda cuma banyaknya aja sih. Lebih banyak ibadah minggu. Ada lower third-nya, tinggal ya yang disesuaikan saja sama tata ibadahnya, tanggal-tanggalnya, urutan-urutannya dicek lagi, adakah yang ke skip atau ke delete, ditambahin lagi, ada yang kelewat atau ada yang mau ditambahkan juga bisa ditambahkan. Kita bisa copy dari atas. Ini ada pilihannya, ada copy sama delete. Kalau mau ke copy tinggal copy aja, jadi nanti yang hapus dan bisa dibuat yang baru, tinggal ganti aja. Jam, ini meetingnya dikit lagi. Tinggal 3,5 menit. Ini pakai yang gratisan ya? Oke. Nanti berarti kalau sudah selesai, Ninda udah selesai, lanjut Aldo ya. Tapi matiin dulu kali kita hidupin lagi ya. Ya. Gitu ya. Habis itu Aldo ya. Setelah itu baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Biasanya sih, baik.
Kalau keputus nanti langsung dibuat link baru. Tapi kalau misalnya nggak keputus, jadi dia bisa panjang sih Kak. Gitu. Oke. Sip. Lanjut. Silakan Ninda. Ya, overall ini ibadah minggu hampir sama ibadah keluarga tadi. Urutannya emang lebih banyak dan itu juga harus lebih teliti lagi urutannya biar sesuai dengan tata ibadah. Typo-typonya juga kita harus lebih teliti biar kita nggak typo, salah ketik, dan gambar-gambarnya juga dikoreksi lagi. Itu saja dari saya untuk Aldo. Udah kan Indah? Hostnya? Linda sudah? Udah Kak. Pindahin house-nya gimana ya? Nggak ngerti. Cara kasih hostnya gimana? Udah itu. Kak Jemi udah hostnya itu. Ini Linda udah selesai. Aldo ya? Aldo, langsung aja. Udah. Ini ntar pas ngomong keputus apa mau tunggu dulu? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa, biasa gitu. Bakal putus itu, putus. Kalau keputus kan Aldo ulang lagi. Cari lagi. Dari awal lagi. Kita ngomong aja dong. Nanti kalau keputus kan link baru langsung ulang lagi. Ya udah langsung ya share. Oke, silakan. Aldo. Udah bisa nih share screen. Ya, harusnya bisa kok. Jadi nggak close. Mari kita mulai. Oke, jadi pertama-tama aku mau menjelaskan saya mau menjelaskan tentang pembuatan slide lirik untuk ibadah Ika dan ibadah ini udah muncul kan ya? Udah muncul belum? Udah. Screen-nya. Udah ya. Oke. Yang pertama mau kasih tahu yang tentang ibadah Ika. Sebentar. Nah, contohnya kayak ini yang lirik Ika 25 11 11 20. Ini kan file lama. Jadi kita kalau mau buat baru caranya kita ini terus kita pencet yang make a copy. Nah, setelah itu baru di sininya kita rename. Sebentar. Ini kita hapus misalnya 20 12. Setelah pencet masuk tampilannya seperti ini. Dan untuk memudahkan kita mengetahui liriknya, kita bisa download tata ibadah yang sudah di-share di grup. Biasanya seminggu sebelum ini udah di-share ya biasanya. Nah, itu kita buka dari tata ibadah untuk bisa mengetahui atau bisa mempermudah dan mempercepat kita mengerjakan slide screen. Yang pertama udah seperti yang tadi Kanina jelaskan, fontnya kalau untuk judul ya bisa diatur-atur sih sesuai dengan
dengan berapa panjangnya dia. Kalau untuk ininya fontnya kita pakai CMG yang sans yang bold, yang seperti kayak lirik. Dan kalau untuk background tadi udah dijelaskan juga, kita foto terus kita misalnya nyari purple sky gitu, udah baru yang kayak tadi. Kalau untuk lirik, misalnya untuk yang ini yang ibadah 9 ya, kita ambil contoh aja. Untuk lagu pertama ada Kusongsong bagaimana, jadi ya udah kita biar cepet ya kita bold, kita copy, baru kita pastenya di sini. Nah ini kan kalau kayak gini kan kelihatannya kurang bagus ya, jadi kita bisa mainkan sesuai feeling gitu ya, sebagus mungkin lah dilihatnya. Terus untuk judulnya ada seperti ini, terus di copy lagi baru ditaruh di sini. Untuk selanjutnya ini bait satu biasanya kalau untuk lagu setiap bait satu itu kita pemenggalan katanya kita ambil biasanya 2 baris. Ini kan ada 4 baris ya, biasanya kita ambilnya 2 baris untuk setiap satu slide di satu bait itu. Lalu kita copy seperti tadi, terus kita paste aja di sini. Nah seperti ini. Baru kita sambil mereka-reka atau meraba gitu ya, pemenggalannya kayak sambil nyanyi sendiri gitu dalam hati, biar cocok gitu, biar enak dilihatnya. Kan kalau ini kan udah bisa ya. Terus kita lanjut buat baris berikutnya. Kita copy lagi, kita paste. Nah seperti ini. Ini kalau tadi kan di tata ibadah tuh ada titiknya ya. Nah kalau untuk di slide screen, untuk lirik di Canva kita buat kalau bisa tanda baca titik itu dihilangkan. Itu basicnya standarnya GDK. Nah ini kan kayak gini, kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kayak kurang enak, jadi tujuannya kita ke bawain. Nah jadi lebih kelihatan enak dipandang. Seterusnya sih seperti begitu. Dan kenapa ini dibedakan, ada misalnya di lagu pertama dan lagu kedua dan seterusnya selang-seling selalu dibedakan putih hitam itu buat mempermudah ntar disatukan pada saat edit atau render, buat mempermudah tim yang sedang mendapatkan tugas render itu. Dan selanjutnya ada lagi kita langsung lengkap, karena begitu terus kita langsung lengkap di yang bagian persembahan. Kalau bagian persembahan desainnya udah begini ya, sebelah lirik sebelah udah ada scan buat QR. Ini udah desain yang paten gitu. Itu Seperti kenapa biasa, teksnya agak naik gitu ya? ini contoh Kak. Yang buat besok udah benar. Enggak, maksudnya agak naik tuh apa? Marginnya nggak di tengah tuh. Nah tuh. Nah iya itu Iya. Ya maksudku Oke. begitu. Terima kasih Kak. Ya, jadi kita harus teliti dan memperhatikan lagi ya untuk setiap ininya nih, kayak gini kita geser lagi gitu. Harus benar-benar center biar enak dilihat. Nah kayak gini kan biasanya kan ini kalau yang ini harus dihapus nih sebenarnya. Nah kalau misalnya bagian persembahan tuh ininya apa sih yang garis hitamnya tuh sama yang biasa kan lebih ramping. Jadi ya kita harus pintar-pintar mencari cara buat nyanyinya juga enak, terus bisa bacanya nggak terlalu inilah gitu. Terus udah, kalau buat menyelesaikannya tinggal download PNG ininya, baru langsung download aja. Langsung download, kita cancel. Untuk selanjutnya mungkin kita ke ibadah minggu. Ini kita hapus ya, karena tadi gue contoh. Kita ke ibadah minggu. Untuk ibadah minggu kita yang live streaming itu ada yang nih contohnya seperti ini. Seperti kayak tadi ya, yang buat ibadah Ika, kita kalau mau buat baru kita harus make a coffee. Kita ini buat contohnya, kita ambil yang ini. Terus kalau untuk
ibadah minggu live streaming itu basicnya sama kayak Ika, tapi cuma di bagian kata-kata atau bagian baik itu pasti ada kotak kosong seperti ini. Gunanya apa? Ini buat kita taruh view kamera ke penyanyi dan pianis, buat biar ada kelihatan gitu yang nyanyinya siapa begitu. Terus ini juga lupa tadi, kalau fontnya ya kita pakai 39 40 aja harusnya digenepin gitu biar enak. Kalau di Ika tadi setauku di Ika font size-nya itu 50. Ntar kita cek. Seperti itu biasa. Terus sampai kalau buat di persembahannya sih bentar. Mana persembahannya? Persembahannya nggak ada ya? Aduh, kurang di satunya lagi itu pisah. Oh, bisa ya? Maaf. Yang gitu. Oh, ini dia. Jadi persembahan Advent. Kayak gini. Oh, tuh. Gini, jadi kalau di persembahan itu nggak ada kameranya. Karena buat ditempatkan buat QR. Dan tadi yang ketinggalan yang tadi aku jelaskan itu yang di dari Ika itu kita basic dari GDK itu font size-nya ini 50 53 lah gitu. Seperti itu. Ada yang kurang kah ya? Sepertinya udah. Sampaian dari aku. Untuk lirik itu minimalnya 3 Oh garis. iya. Nggak boleh 2, nggak bisa 1. 3 atau enggak yang maksimal. Gitu. Maksimal dari ini. Garis ini kan ada garis putih. Ini maksimal 4, minimal 3 kalau misalnya memang pemenggalan katanya misalnya kelebihan atau kekurangan bisa diakalin sih, kayak dikurangin putihannya. Misalnya ini kan kita hapus nih. Ini kan berarti kayak gini. Ini kita yang garis yang kosong kita buang, terus kita bold ini, terus kita centerin lagi. Ini ada tandanya nih, ada tanda plus ungu, berarti itu udah center begitu. Sudah, mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih Kak Jemi. Iya, belum. Oke, terima kasih untuk Ninda dan Aldo untuk penjelasan bagaimana membuat konten slide screen dan lirik sebenarnya dilengkapi juga oleh Kak Viking. Mungkin dari kakak mau menjelaskan tadi yang tadi Ninda bilang bahwa warna template, mungkin kita sebutnya adalah template, itu sesuai dengan tahun gereja. Itu tahun gereja di mana untuk sekarang kan kita masuk masa Advent. Nah, kalau dilihat kan di layar bagian cover ada logo tahun gereja yang ungu. Nah, seperti itu. Jadi yang ungu, jadi untuk tema-temanya ya berhubungan dengan tahun gereja tersebut. Tapi tema sebenarnya ditentukan oleh si pembuat slide screen dengan kerjasama oleh si pembuat lirik. Seperti itu. Terus yang kedua, kenapa untuk workshop konten ini diadakan, maaf kalau diadakan informasinya, ini lebih ke arah karena setelah IKA sekarang untuk tanggal 9 besok, dan dimulai dari minggu depan, dari tanggal 13 sampai dengan akhir tahun nanti, banyak jadwal, khususnya untuk live streaming. Dan itu sudah nanti akan di-share penjadwalannya bagaimana, dan dikhususkan untuk yang pembuat lirik dan nanti slide screen ataupun OBS-nya ya sudah tahu, khususnya untuk lirik dan slide screen itu bisa mengetahui cara pembuatannya yang standar di GDK itu seperti apa. Oke, itu dari Kak Jimmy, dari Kak Viking mungkin bisa melengkapi dan nanti bisa mulai proses pertanyaan aja. Thanks, Kak. Oke. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman GDK, dengar nggak suara saya nih? Dengar ya. Jadi
Hari ini adalah rekaman terakhir ya. Rekaman terakhir ibadah keluarga untuk tahun 2020. Puji syukur sama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan kita dari Maret, 10 bulan lah ya, 10 bulan. Mencapai akhir tahun. Puji Tuhan, sehat-sehat semuanya, dan sekarang yang tadinya GDC jadi GDK, jumlahnya jadi 22 orang ya, tambah Samson ya. Bener gak, Jam? Bener ya? Jadi tahun ditutup dengan Samson gabung jadi 22, puji Tuhan. Nah, hari ini saya melihat teman-teman bukan masalah kaget-kagetan, tapi inisiasi kalian ini yang membuat saya, ayo emang begini, memang seharusnya anak muda kayak begini gitu loh. Dan mencoba untuk bawa presentasi nggak gampang, tapi kalian sudah melakukannya dengan baik, Ninda dan Aldo. Nah, teman-teman, benar juga kata Jamie bahwa kedepannya kan kita akan berhadapan sama produksi grafik yang banyak ya. Bahkan di minggu keberapa itu harus ada tahun gereja yang berbeda tuh, ya kan? Advent berhenti, nanti pas malam Natal ganti loh. Pas malam Natal ganti, habis itu nanti pas berikutnya yang selanjutnya ya. Jadi kita siap-siap aja untuk info nih kapan kita harus ganti, cek di itu, terutama Jamie Putro sama Kesia nantinya ya untuk cek. Biar sebelum itu saya buat masternya, master template-nya, teman-teman lanjutkan. Nah, produksinya memang pertama, mungkin ada yang mau nanya gitu, atau bertanya-tanya, Kak, kenapa nggak pakai Photoshop Kak, atau nggak pakai apa Kak? Nah, kenapa kita pakai Canva dari awal, teman-teman, buat teman-teman tahu, bagi yang ini, bahwa Kak Viking punya pendapat bahwa gereja atau pelayanannya khususnya di GPB Glory Bekasi janganlah menggunakan software bajakan seperti itu. Dari situlah kita mulai untuk menggunakan software yang bukan bajakan. Selama ini kalau template yang Kak Viking Kak Viking buat itu pakai yang pro account berbayar bulanan. Kemudian Kak Viking share. Sementara ini kan kita sudah lihat ya pekerjaan hampir 1 tahun ini, dan mulai tahun depan kita ajukan masukan bahwa GDK punya akun pro yang siapapun juga bisa dipakai gitu. Itu bayarannya nggak mahal kok, cuman Kak Viking soalnya baru upgrade akun Kak Viking dari bulanan menjadi tahunan, sekitar 500.000 per tahun via Apple. Kalau bayaran langsung dari Canva-nya lebih mahal, kayak 1 juta lebih malah kalau tahunan. Jadi karena bermanfaat juga, memang hampir 1 tahun ini Kak Vicky ngedesain atau membuat materi-materi grafik lebih banyak pakai Canva. Kalau di Macintosh, Kak Vicky juga pakai Affinity Publisher, itu juga beli original gitu. Itu kenapa kita pakai Canva. Kalau teman-teman tanya kenapa pakai Canva, kita nggak mau pakai software bajakan. Cuman selama ini kan Jamie beserta teman-teman pinter juga kan, akal-akalin kan pakai pro account yang trial terus gitu, ntar ganti, create lagi. Iya, bersabar ya, nanti tahun depan kita beli 1 pro account buat langganan pro account lah buat GDK ya. Dan 1 account itu bisa kita share, bisa teman-teman pakai juga buat kegiatan gereja Gloria lah. Nanti kita ajukan. Terus teman-teman, kenapa, maksudnya itu tadi kenapa pakai Canva. Kedua, kalau pakai Canva kan dia dependennya cuman ke browser doang. Dia bisa jalan di browser, di mana aja jalan gitu. Jadi sambil on the go kalian pakai iPad, kalau misal pakai tablet, pakai apa, kalian masih bisa ngedesain di situ. Jadi bisa dibawa pulang ke rumah, jadi nggak perlu repot-repot lah, dia nggak perlu pakai memori gede. Itu kalau Canva. Kemudian pada desain bulan apa ya, kita menemukan 1 font yang gratis, memang dipakai banyakan untuk pelayanan gereja di seluruh dunia tuh, dari CMG itu church apa ya,
Pokoknya itu keluaran dari satu situs, dia memberikan font gratis buat pelayanan di seluruh dunia, makanya kita pakai itu. Prinsip-prinsip standar yang kita gunakan, baik layouting segala macam, akhirnya belajar dan menemukan fix seperti itu. Tapi saya mau challenge nih teman-teman nih, kan selama ini kan desain tuh based on aturan, maksudnya ke depannya ya. Desain itu kan saya buat. Kedepannya saya mau challenge teman-teman. Tahun depan, ayo dong. Pasti ada yang lebih bisa, lebih jago, atau lebih keren buatnya. Dari Coffee King. Nggak mungkin kalian nggak lebih bisa. Kalian bahkan generasi milenial harusnya lebih bisa, lebih jago dari Coffee King. Pasti bisa. Jangan pikir masih muda. Enggak, justru kalian ngedesain itu, ngedesain layouting itu berguna, dan kalian bisa belajar dari desain orang. Kalian bisa ngajuin, mungkin kita bisa buat begini ya, satu waktu kita buat satu, misalnya yuk kita misalnya ngumpul, terus satu waktu itu kita kayak hackathon, misalnya Jamie buat desainnya dia, Aldo buat gayanya dia, tapi patok-patokannya sama ya. Pokoknya misal harus ada ini, harus ada ini. Yang mau join di hackathon itu silakan semuanya. Dan pada akhirnya nanti kita milih mana yang terbaik gitu. Setiap orang yang buat dia harus bisa presentasikan desainnya dia. Gitu. Tentunya nanti kita lihat gimana tampilan di layar segala macam. Saya sih pikir seperti itu ya ke depannya ya. Harus bisa lah. Teman-teman pada jago. Saya juga pernah lihat desainnya si Cindy ya, Cindy Nikijulu ya. Saya pernah lihat desainnya dia. Itu desainnya lumayan bagus, tapi saya belum lihat teman-teman yang lain ya. Yang penting kita ngebuat desain prinsipnya seperti itu. Memang kalau untuk ngedesain untuk Canva buat gereja atau pelayanan, umumnya kalau kalian lihat ya, kalau kalian perhatikan di desain-desain live streaming dan segala macam dari luar negeri, yang belum kita pakai sekarang animasi. Kedepannya kita belajar pakai animasi nantinya. Pasti bisa lah. Sementara kita pakai 2D aja dulu yang kayak sekarang. Tapi saya mau challenge teman-teman, ayo buat dong. Ayo buat gaya kalian gitu loh. Baik logo, live streaming, recorded video, kayak begitu. Posisinya tepas di situ ya. Logo GPB jangan diganti. Kalian bisa mainkan baik pewarnaan, skema warna. Jadi kalau skema warna sesuai tahun gereja, kalian buat skema warna sendiri, kalian penempatannya. Lower third nggak harus full. Yang penting kalau dibilang lower third, dia berada di sepertiga bagian bawah ya. Itu kan layar ada dibagi 3. Nah, bagian bawah, sepertiga layar bagian bawah itu ditempatkan title, running text, dan segala macam. Itu berguna ketika ada video lagi jalan. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh yang lain, kalian kembangkan, kalian buat template di Canva. Nah, nantinya kita akan pakai gitu loh. Misalnya kita pakai ini desainnya Aldo dulu gitu, berikutnya desainnya Ninda gitu, ya. Saya bisa support nantinya untuk untuk kayak hackathon lah. Kita belajar untuk challenge diri kita bahwa kita bisa gitu loh. Coffee King memberikan peluang buat teman-teman, ayo gitu, buat. Jangan ini terus, ini terus. Coffee King aja udah bosan sama desain sendiri. Bisa jadi kalian malah lebih bagus gitu, lebih menarik, lebih catchy. Kan feedback-nya dari orang nonton sebagian yang aku denger nih, desainnya bagus ya, desain Gloria. Masa kita udah puas sampai situ? Jangan kayak begitu gayanya. Kita harus, kita bisa lebih bagus lagi, karena kita belum ada animasi ya. Kedepannya kita belajar animasi. Animasi bisa diakalin caranya gimana gitu ya. Kalau mau beli yang stok udah ada sih bisa aja kita beli, tapi kayaknya nggak puas gitu. Lebih baik kita mulai pelan-pelan, terus desainnya buatan dari GDK. Gitu. Itu yang dari Coffee King ya. Selanjutnya tentang kemudahan pakai Canva ya, kita ada grid, dia ada grid lock-nya gitu loh. Kalau pakai hampir semua pengolah gambar saat ini, dia punya grid lock. Enaknya kalau sistem grid gitu, kalau umpamanya kita geser ke atas, dia nggak langsung dorong gitu, dia langsung ketahan-tahan gitu loh. Itu grid lock namanya.
Nah, di Canva ada seperti itu enaknya. Terus dia bisa tahu centering antar objek kan. Objek satu sama objek berikutnya, kalau kita grouping, kita tarik ke atas bawah, kiri kanan, dia bisa tahu centeringnya di mana. Tapi kalau kita nggak group, objek satu, objek dua, kita deketin, dia bisa tahu centeringnya di mana tuh. Misal satu ada yang tinggi, satu yang kotak begini, dia bisa ketengahin gitu. Itu keenakan pakai Canva ya. Nah, selanjutnya teman-teman, template dasar udah ada. Kalau kalian mau ngedesain sendiri, biasakan pakai kertas, ambil kertas putih, terus kotak yang digambar lah, baru kalian pindahin ke Canva gitu. Karena semua desainer banyak kan nggak langsung di softwarenya, dia mulai dari kertas atau coret-coretan seperti itu. Ini langkah yang baik ya, Kak Viking mendorong terus, ayo kita buat workshop. Mudah-mudahan ke depannya setelah COVID ini udah selesai, kita bisa berkumpul kembali. Bukan hanya ini, Kak Viking mau mengajak teman-teman ya, karena secara banyak juga teman-teman kita kan yang belum bekerja. Kak Viking juga mengajak untuk ayo aktif di proyek-proyek internasional, supaya kalian juga bisa bekerja nanti, jangan takut. Yang penting kalian menguasai bahasa Inggris dan komputer, kalian bisa punya peluang untuk bekerja remote. Sekarang nih dunianya udah orang pada kerja remote. Coba tanya ke Elo deh. Elo juga bekerja remote tuh. Nah, Kak Viking juga bekerja remote. Jadi, kedepannya pasti internet, bahasa Inggris, itu kuncinya gitu ke depan. Jadi kita dengan workshop ini, kita ngebantu teman, jadi biarlah GDK menjadi sumber buat teman-teman lain untuk belajar, bahwa kita bisa share nggak hanya, kan dari waktu itu kita nggak pernah tahu namanya live streaming, bisa sekarang. Kita nggak tahu cara ngerekam yang baik, pada bisa sekarang. Itu gara-gara kita sharing knowledge terus ke teman-teman, berbagi ilmu. Kedepannya komputer, kalau main game ya kalian pada keren lah, itu komputer Lenovo, komputer gaming. Kata orang-orang, ngapain beli komputer gaming? Ternyata mereka nggak sadar bahwa semua komputer live streaming banyak kan pada komputer gaming yang dipakai. Karena dasarnya kan graphic card-nya kuat kan. Hasilnya juga kuat. Dan seperti itu. Jadi kedepannya teman-teman, mari kita teruskan untuk saling belajar, jangan takut, yang penting bisa ini, coba dulu deh. Aldo sama Ninda udah mulai coba, Kak Jamie juga udah pernah. Yang lain-lain juga boleh ya. Kalau nanti kedepannya kita memulai untuk nanti bisa sendiri-sendiri atau berdua-berdua lah. Untuk yang Kak Viking bilang buat hackathon, ngebuat desain-desain template ya. Terserah kalian. Yang penting ketika kalian presentasi, kenapa saya pilih ini? Karena begini. Coba kita lihat kalau desain begini. Terus mungkin kalian akan mengusulkan angle-angle pengambilan gambar. Kan selama ini pengambilan gambar Ika kan itu di situ-situ terus kan. Coba kalian lihat lagi dari awal-awal, pengambilan gambar nggak harus di situ loh. Nggak harus di tengah situ. Bisa di mana aja. Waktu itu kan mulainya di ruangan Pak Pendeta, ruangan Pak Pendeta Jemaat, di belakang. Terserah kita sebenarnya sih, karena lebih fleksibel kalau ibadah keluarga. Tapi kalau ibadah jemaat, memang mau nggak mau posisinya ada seperti itu. Ya, jangan takut untuk ngebuat sesuatu, tapi kita kan utamanya kita delivernya gambar, suara yang membawa orang bisa mendengarkan firman Tuhan dan mereka terberkati. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya salut buat Ninda dan Aldo atas Sepertinya Kak Viking nge-freeze. Oke, ya teman-teman, menyambung dengan yang tadi Kak Viking bilang, ya intinya kita belajar bersama-sama semuanya. Kita belajar bersama-sama semuanya, dari Kak Jamie, dari GDC mulai, itu ya sama-sama belajar nggak bisa. Mungkin bisa tanya Oyen yang
ya kita nggak tahu tuh gimana cara buat ininya, tapi makin kesini kita makin belajar untuk bisa menguasai sesuatu yang berguna juga buat kita dan bisa kita gunakan juga untuk kehidupan kita. Oke, mungkin Mati ya. iya sempat ke-freeze tadi Kak, ke-freeze terus ke Iya. mana kayaknya. Tahu nih akhir-akhir ini jadi pelan gitu. Ya deh nanti. Ya silakan Kak Jemi lanjutkan. Oke, ini ya reminder lagi. Mungkin kalau kurang nanti buat link baru lagi ya. Oke, mungkin sebelum terima kasih Kak Pinky tadi penjelasannya. Ya mungkin 9 menit terakhir ini sebelum nyambung lagi, mungkin di sini tadi Samson udah ikutan di recording Ika ya. Oke, mungkin Samson boleh cerita tadi Samson bantu atau ngerjain apa di hari ini, gimana rasanya? Mungkin kalau ada yang belum kenalan juga boleh kenalan lagi, Son. Silakan. Tadi kan karena aku datang agak siang, jadi aku nggak ngebantu banyak, kayak aku cuma ngebantu buat slide. Itu pun ngelanjutin yang Kak Ninda udah buat. Abis itu apalagi aku juga belum terlalu bantu banyak, paling cuma angkat-angkat barang doang. Itu aja sih. Sama di minggu ini Iya, please Samsonnya. Samsonnya ke please lagi. Ya, mungkin kalau dari kakak tambahin sebelum mungkin Samson nyambung lagi. Mungkin tadi kalau dari yang Ninda, itu kan tadi ada water dan slide screen ya, full. Jadi pada saat pembuatan slide screen, itu ada 2 yang harus di-download secara transparan, itu yang water. Itu kenapa hitam, jadi supaya kita bisa transparan, karena akan ditimpa atau diisi dengan video. Lalu slide screen itu untuk yang full, untuk menjelaskan tentang bagiannya, misalnya rumpun, menghadap Tuhan, jawaban umat, ataupun untuk bagian yang jemaat harus lakukan. Ada 2, yang pasti ada itu adalah jemaat duduk dan jemaat bernyanyi. Dan kalau di IKA itu ada untuk suara jemaat. Dan ada juga kan untuk full screen yang slide screen yang isinya untuk keterangan doa Bapa kami. Seperti itu. Oke, Samson udah balik lagi. Mungkin lanjut lagi, Son. Tadi udah dengar sampai mana ya? Minggu ini. Oh, minggu ini yang baru kan cuma kan ada Kak Uto doang. Udah itu aja sih. Sama tadi ada Kak Didit, cuma pas aku datang Kak Didit udah pulang. Terus tadi sih, Kak. Ya, untuk tadi bilang buat slide screen ya dibantu Kaninda. Gimana? Udah paham atau udah bisa lanjut? Ya, kalau aku sendiri sih masih nganggap masih harus belajar banyak. Tapi kalau mungkin bisa, kalau misalkan mau benerin slideshow gitu, mungkin bisa. Cuma harus bisa belajar banyak. Ya, masih ada 6 menit lagi. Mungkin dari teman-teman yang lain atau Ninda, Aldo mau tambahan lagi. Kalau ada yang mau nanya, udah boleh lah. Kita saling tanya, saling share. Atau ada yang kurang dari Kak Jimmy. Atau mau hadiah gitu, mau hadiah. Nah, atau mau hadiah, Aldo biasanya sih langsung di on videonya. Syaratnya harus on ya, Kak? Iya, yang ikut harus on dong. Tadi nyala, baru mati sebentar, keluar. Tadi Dinda udah menang ya, Dinda ya? Mati lagi. Salah, harusnya unmute. Ada yang mau ikut siapa aja nih? Yang mau ikut? Kurang. Aku baru ingat.
tugas yang bikin slide untuk hari Minggu itu ada tugas tambahan untuk membuat warta. Biasanya Oh iya. ada buat. Bapak, boleh Nah, untuk dijelaskan? warta itu juga kita desain sendiri. Iya, Sesuai ada yang memang di minggu sebelumnya itu sudah ada, jadi kita dikoreksi lagi, dibenerin lagi kata-katanya atau apa yang diubah itu. Nah, ada juga yang memang belum ada di minggu sebelumnya, kita harus bikin sendiri. Ya, itu kreasi kalian untuk membuat desain kalian sendiri. Ada Iya. tambahan lagi, ada tambahan. Ada. Lupa. Tadi Apa lagi, woi? ini buat yang bikin slide lirik buat ibadah minggu, mereka harus bikin terus akan masukin ke Easy Worship di gereja untuk bisa ditampilkan di layar video, layar kaca Remanda. Terima kasih. Oke. Saya ada Tambahan apa? tambahan dikit, Kak. Boleh nggak? Siap. Ya, silakan. Ada 4 menit lagi nanti. Iya, saya kemarin udah udah Canva ya. Menarik banget menurut saya. Bagus. Penggunaannya gampang, jadi teman-teman jangan takut, langsung nyemplung aja. Karena saya kemarin juga tanpa ada workshop langsung, jadi langsung nonton YouTube, 5 menit sebentar, oh kayak gitu cara pakainya, oke, saya langsung kerjain. Dan ini bagus banget ya, maksudnya itu masih free ya Kak? Masih akunnya masih gratis apa gimana? Akunnya masih trial ya, Jam? Untuk Oh, masih trial. yang kita gunakan. Januari lah kita beli yang pro lah. Ya. Atau Jamnya udah bayar? Enggak, jadi kalau untuk yang digunakan selama ini Kak, itu memang udah pro, katanya bisa download transparan. Seperti itu. Tapi itu pro-nya itu memang... Udah bayar, siapa bayar? Enggak, itu aku beli ini apa, pakai apa namanya? Pakai lewat online shop Kak, jadi biar bisa digunain dulu. Tapi kalau misalnya udah expired, ya harus ini lagi sih. Gitu. Karena harus berkaitan dengan sewatin. Oke, lanjut, Bro. Ya. Bayar berapa? Kenapa? Bayar berapa? Berapa kemarin ya? Harus cek ininya lagi, Kak. Ya, silakan, Lo. Lanjut. Iya, mungkin ini ya, Kak, antara background dengan teks, ada beberapa pengaturan warna kali ya, Kak. Maksudnya kalau background-nya tuh sudah putih gitu, tulisannya jangan putih juga karena kadang nggak kebaca. Itu mungkin ada tuh tutorialnya yang bagus tentang penggunaan warna kalau mau dibaca. Di YouTube juga ada. Nah, itu aja sih. Jadi kalau menurut saya teman-teman semua belajar, saya juga mau belajar yang lain juga. Jadi saya agar pengetahuan saya tentang dunia digital ini lebih terbuka ya. Apalagi rendering segala macam, apalagi animasi tadi Kak, kayaknya menarik banget. Dan itu suatu saat pasti kepake di dunia kerja. Jadi jangan segan-segan untuk bekerja di ladang Tuhan ya, pasti ada jalan nanti untuk di dunia pekerjaan. Itu aja kali Kak dari saya. Terima kasih. Oke. Ayo siapa yang mau nanya? Ayo. Atau kita undi aja nih. Color wheel-nya udah siap nih. Teman-teman. Ya, Jam. Mungkin kita perlu beli akunnya per Januari lah, nanti saya nanti bilang untuk diajukan ya, karena memang kebutuhan sih, juga nggak mahal-mahal banget. Kita juga patungan juga bisa bayar 1 tahun, tapi kan sebenarnya bukan masalah itu kan masalah bahwa kita melayani di jemaat nanti dari jemaat secara bersama-sama, namanya juga GPIB kan, secara bersama-sama akan buat satu account dan dipakai oleh kita semua. Ini mau mati 1 menit lagi nih. Mati nggak, Jam? Tunggu link baru aja, Kak, untuk color wheel. Oke, bentar lagi. Color wheel nih ya. Color wheel. Saya kemarin udah menang, kayaknya sekarang nggak ikutan dulu deh, Kak, buat yang lain. Berarti Aldo nggak boleh juga dong, Kak? Kan udah pernah menang. Aldo juga nggak Sumarjo boleh nih fair. Ini bukan aku yang nunjuk, namanya random. Kalau menang lagi emang kayak lo paling the best dah kayak lo. Iya, siapa tahu kalau pas menang ya kalau saya menang hari ini saya akan memberikan buat Aldo gitu ya, terserah gitu kan.
Aldo memberikan buat siapa kan terserah. Oke, kita mulai nih. Tapi kayaknya Boleh ya? Aku share screen bisa gak nih? Jem, kenapa? aku bisa share screen nggak? Bisa ya? Bisa. Ya. Kalau keputus Namanya nanti cek, apa aja. namanya ada nggak namanya tuh? Yang nggak ada namanya kasih tahu. Ada nggak namanya?